Okay. Shut up. Wait. Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Okay, today, how are you today? I'm fine. I'm fine, sir. Oke, jadi hari ini kita sebelum memasuki mata pelajaran hari ini, saya mau salah satu dari kalian itu pimpin doa. Arif, pimpin doa. Baik, sir. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Baik. Oke, selesai. Jadi Sir akan mengabsen nama kalian. Ari David Maisa, Hadir, sir. Cahaya Ningsi. Hadir, sir. Oke, jadi materi kita di pagi hari itu tentang jadi materi kita hari itu adalah konteks. Are you ready to learn how to tell your past story in English? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, sebelum kita masuk ke materi, let's look at our learning objective. So, tujuan pembelajaran kita hari ini itu memahami structure, genetic structure, language features, and communicative purpose dari konteks. To start off, saya tuh punya pertanyaan buat kalian untuk adik-adik nih. Apa momen liburan kalian paling berkesan? Bisa menjawabnya pakai bahasa Indonesia boleh. Baik, sir. And how would you tell that story to your teman sebangku? And how would you tell that story to your friends in English? Mungkin satu persatu boleh. Momen liburan kalian paling berkesan. Mau itu last year, last week. Dalam bahasa Indonesia bisa, sir? Bisa boleh. Saya duluan. Ya, sir. Di sini saja, sir. Oke, boleh. Sir, jadi momen liburan saya di bulan Juni tahun kemarin itu saya jalan-jalan ke Manokwari. Terus pas di sana itu ada kegiatan yang diadakan oleh UGM yang dong punya KKN ke sana itu, sir. Terus dong bikin kegiatan Festival Manokwari Menari, sir. Boleh. Arif, boleh? Jadi kemarin saya dan keluarga saya pergi ke Pantai Natsipa, sir, dan ya mandi di sana, sir. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu memahami structure text recount, mengidentifikasi ciri kebasan teks, menyusun pengalaman pribadi dengan runtut. Oke, pengertian recount text. So, a recount text is a type of text in English that retells events, action, or experience that happened in the past. So, recount text itu adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian di masa lalu, aksi atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. So, tujuan. Purpose of recount text. Jadi to retell past experience, itu bahasa Indonesia itu menceritakan kembali pengalaman di masa lalu, to inform the readers, memberikan informasi tentang suatu kejadian. Terus to entertain the readers, itu kayak menghibur pembaca melalui cerita. Next, structure recount text. So sebelum itu, so what is a recount text, guys? Apa itu recount text? Ya tadi saya jelaskan. Menceritakan pengalaman di masa lalu. So, jadi secara sederhana tuh recount text is a text that retells event, action, or experience that happened in the past. Jadi recount text itu adalah salah satu teks yang digunakan untuk menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Oke.
Jadi, kenapa Kak Tutos menulis recount text? Baik. Untuk menceritakan pengalaman kita di masa lalu. Lalu apalagi Untuk memberikan informasi kepada teman-teman atau halayak pembaca, entertain the readers atau menghibur pembaca. Oke, ini structure recount text. Jadi orientation yang pertama itu adalah orientation. Orientation itu pengenalan. So, this is bagian pembuka yang memberikan informasi dasar kepada pembaca. Tujuannya itu adalah untuk menjawab pertanyaan siapa atau tokoh, di mana tempat, kapan waktu yang terjadi dan apa yang terjadi. Tanpa bagian ini, pembaca akan sulit memahami konteks cerita. Jadi, orientation ini sangat penting di dalam recount text. Oke. Next is bagian kedua, events. Mungkin Ari bisa baca events? Baik, Sir. Event rangkaian kejadian. Oke. Ini adalah inti dari teks tersebut, berisi rekaman peristiwa atau rangkaian kegiatan yang dialami oleh tokoh secara kronologis dalam kurung berurutan berdasarkan waktu. Bagian ini biasanya ditulis dalam beberapa paragraf untuk menjaga alur cerita agar tetap menarik dan mudah diikuti. Udah, Zek? Oke, thank you. Jadi event itu merupakan inti dari cerita. Inti dari apa? Cerita. Oke. So, it records that events or space of activities secara kronologis atau berurutan sehingga pembaca dapat mengikuti alur cerita dengan mudah. So, next is reorientation. Tadi kan ada orientation, sekarang ini reorientation. Mungkin Cahaya boleh bantu Sir baca? Bisa, Sir. Oke. Reorientation atau penutup. Ini adalah bagian akhir atau kesimpulan. Isinya seringkali berupa rangkuman dari peristiwa yang telah diceritakan atau komentar pribadi, kesan penulis mengenai pengalaman tersebut. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Namun sangat disarankan untuk memberikan kesan mendalam bagi pembaca. Jadi, oke, thank you. Jadi reorientation ini merupakan penutup atau kesimpulan dari cerita ini. Jadi merupakan penutup atau kesimpulan dari cerita ini. Cerita ini bisa Oke. So reorientation itu optional, but sangat disarankan karena biasanya tuh berisi kesan perasaan atau personal impression penulis terhadap pengalaman yang diceritakan. Oke. Next is ada ciri kebahasaan. Jadi ciri kebahasaan itu menggunakan simple past tense. Oke. Karena di konteks menceritakan kejadian yang sudah selesai atau kejadian terjadi di masa lalu. Jadi kita tuh harus menggunakan pola kalimat apa. Contohnya, I went to Bali last year. Saya pergi ke Bali tahun lalu. They were happy during the holiday. Mereka senang selama liburan. Apalagi yang bisa menggunakan simple past tense. Raise your hand. Kejadian di masa lalu. Coba kasih satu contoh buat Sir. Oke. Yes, Sir. Oke. Jadi Contohnya apa? saya kemarin pergi ke Nacepa. Bahasa Inggrisnya apa? Yesterday I went to Nacepa. Oke. Cahaya mungkin? I watched a movie yesterday. Oke, thank you. Jadi
is jadi kita next saja. Jadi itu menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Di dalam simple past tense kata kerja yang digunakan harus dalam bentuk kedua past form. Ini tuh berlaku untuk kata kerja beraturan regular yang ditambah akhiran ed maupun kata kerja yang tidak beraturan irregular. Contohnya kayak ini regular pertama ada apa tuh pertama? Play jadi Player. Play. Jadi tambah huruf belakang tambah ed itu supaya jadi verb 2. Terus for example like I visit my grandmother last week. It right word ate. Jadi eat itu kan verb satunya, nah verb 2-nya tuh ate. Jadi buy jadi bought. For example like we ate seafood for dinner. Like or another example like we ate bakso for lunch. Okay? Yes, sir. Okay, next. Oke, lanjut. Menggunakan kata penghubung waktu temporal atau conjunction. So, ini berfungsi untuk menyusun urutan peristiwa agar alurnya tuh kronologis, masuk akal, atau make sense, dan mudah dipahami pembaca. For example, like then, kemudian we walked to the beach, dan we swam together. After that, I bought some souvenirs. After that, I went to the airport. The last is finally atau akhirnya. Finally, we arrived home safely at night. Okay, wait, saya lihat dulu. So, before kamu ke kesimpulan, jadi saya mau suruh kamu tuh sekarang tuh saatnya kamu bekerja, tugas kalian itu adalah menulis sebuah konteks dengan judul My Memorable Holiday. Yes, Pak, sir. My Sir. Memorable Holiday. Holiday. Wait, saya tulis biar kalian. Saya menyuruh kalian tulis rekonteks menggunakan ini. My memorable holiday. Oke. Jadi ini minimalnya 3 paragraf atau 1 paragraf deh. Terus membuat orientation, events, dan reorientation. Dan itu juga menggunakan simple past tense, menggunakan temporal conjunction seperti then, after that, and finally. Sir kasih kalian waktu 5 menit buat dan maju di depan presentasi. Yes, sir. Sambil kalian bekerja, saya mau baca kesimpulannya dulu. So, recontext itu adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang bertujuan untuk mengungkapkan kembali kejadian di masa lalu yang nyata yang terjadi di masa lalu kepada pembaca, baik itu bersifat informatif maupun menghibur. Nah ini, kelas. Yes. Nah guys, task activity My Memorable Holiday. Write a recount text minimal 1 paragraf about your most memorable holiday. Requirements: use clear orientation, events, and reorientation. Use past tense verbs. Use temporal conjunction, and then, after that, and finally. Empat menit. Yes, sir. Sir, pilih random saja ya.
Saya sir. Sudah selesai? Sudah sir. Yang lain sudah selesai? Sudah saya. Oke, jadi sir, saya yang duluan. Maju presentasi punya saya. Di depan sir. Iya. Ini kertasnya. Oke, berdasarkan orientation, even summary orientationnya sir. Sir ini bacanya per part boleh sir? Boleh. Oke. Penting sesuai dengan Orientation. Last my Juni I went to Yogyakarta with my family for a 2-day holiday. It was my first time visiting the city. And the next is the events. First, we visited Borobudur temple in the morning and saw a beautiful sunrise. Then we went to Malioboro Street and tried gudeg, the famous local food. And after that, we bought souvenir and took my photo together. And the last is reorientation. I feel very happy and grateful that holiday has memorable because I spent time with my family and got the experience I will never forget. That's all for me, sir. Oke. Berikan tepuk tangan. Oke. So everyone, is there any question? No, sir. Oke. Oke, everyone, jika tidak ada pertanyaan silakan. But I wanna say thank you for today. Mungkin kita akan lanjut pelajaran di next week ya. Yes, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, sir. Thank you, sir.